Bab 1, pengertian lukisan dan gaya lukisan. Menurut Sudarso SP, melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara seluruh. Secara umum, seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar yang memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri, didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik atau bahan, dan bentuk karya seni tersebut. Aliran gaya lukisan. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran gaya lukisan dapat dibedakan atau digolongkan menjadi 3, yaitu representatif, aliran deformatif, dan aliran non-representatif. Tema seni rupa murni. Tema seni rupa murni adalah 1. Hubungan antara manusia dengan dirinya. 2. Hubungan antara manusia dengan manusia. 3. Hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. 4. Hubungan antara manusia dengan benda. 5. Hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. 6. Hubungan antara manusia dengan alam khayal. Alat dan bahan berkarya seni lukis. Pertama, pensil arang, pastel dan krayon, pena atau pulpen, tinta bak, cat sebagai pewarna, kuas, pisau palet, dan palet. Jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Pertama, ada jenis lukisan mozaik, yaitu teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni di dinding sehingga membentuk objek tertentu. 2. Lukisan kaca dikembangkan pada zaman gotik di Eropa sebagai bagian dari arsitektur. Lukisan cat minyak, medianya adalah kanvas. Dalam pemakaiannya, cat terlebih dahulu dicampur dengan diesel oli. Lalu ada lukisan cat air. Bahan yang digunakan adalah cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis. Kemudian akrilik adalah lukisan dengan bahan akrilik yang menghasilkan warna-warna yang cerah. Lukisan batik menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Teknik berkarya seni lukis antara lain: pertama, memunculkan gagasan. Kedua, membuat sketsa. Ketiga, menentukan media berkarya. Keempat, menentukan teknik yang akan digunakan. Dan kelima, mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Bab 2, seni patung. Patung diartikan sebagai plastic art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai daerah. Berdasarkan fungsinya, seni patung dibedakan menjadi 6 macam. Pertama, patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, patung seni, patung kerajinan. Bentuk dan jenis patung. Patung figuratif atau realis adalah patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam. Patung ini nyata dalam perwujudannya. Patung non-figuratif atau imajinatif adalah patung yang sudah terlepas dari bentuk tiruan alam dan bentuknya abstrak. Bahan seni patung. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Kelebihan dan kekurangan bahan lunak adalah mudah dibentuk,
tetapi ukurannya kecil, sehingga ada keterbatasan dalam berkarya. Bahan seni patung. Bahan sedang, artinya bahan tidak lunak dan tidak keras. Bahan keras, contohnya kayu jati, kayu sono keling, kayu uling, batu padas, batu granit, andesit, dan batu pualam. Bahan cor atau cetak, contohnya semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, fiber, atau resin bahan yang ada di sekitar, seperti kertas. Butsir adalah alat untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Meja putar fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk patung dari berbagai arah. Pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi, atau membentuk bahan batu atau kayu. Palu untuk memukul. Tang untuk mengencangkan ikatan kawat. Sendok adukan berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Teknik berkarya seni patung. Teknik pahat, yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Alat yang digunakan adalah sudi. Teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan, kemudian dituangkan adonan. Teknik las, yaitu membuat karya seni dengan menggabungkan bahan satu ke bahan yang lain untuk mendapatkan bentuk. Teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Teknik assembling, membuat sebuah komposisi dari bermacam-macam material seperti benda, kertas kayu, dan tekstil. Langkah-langkah membuat patung. Buatlah sketsa patung. Lalu siapkan alat dan bahan, letakkan tanah liat di atas meja, putar sedikit demi sedikit. Pijat bentuk global dengan tangan sambil dibasahi dengan air. Haluskan dan sempurnakan dengan bantuan butsir, sehingga bentuk patung menjadi lebih detail. Bab 3. Mengubah lagu modern secara unisono. Musik modern diidentikan dengan ditambahkannya sentuhan teknologi dan penggunaan alat musik modern untuk mengiringi sebuah lagu. Alat musik modern yang sering digunakan adalah keyboard karena memiliki efek suara dan iringan yang beragam. Jenis musik modern yang berkembang di Indonesia antara lain pop. Lagu pop mempunyai ciri yaitu penggunaan ritmik yang bebas dengan penggunaan alat musik sederhana. Lagunya pun mudah dicerna karena tema yang disajikan biasanya seputar kehidupan sehari-hari. Musik rock adalah salah satu jenis aliran musik yang memiliki keterkaitan dengan musik pop. Ciri musik rock adalah digunakannya alat musik dominan seperti gitar dan amplifier yang menghasilkan suara yang variatif dan menimbulkan suara yang keras. Jazz. Musik jazz biasanya ditampilkan di tempat yang sering dikunjungi masyarakat menengah ke atas, misalnya kafe atau lounge. Musik jazz kental dengan improvisasi yang berani, mengubah progres akor yang berulang dari sebuah lagu. Dangdut. Musik dangdut memiliki pendengar yang tidak sedikit di Indonesia. Penggunaan alat musik tambahan seperti gendang dan seruling dengan pola irama yang mudah dipahami. Lagu unisono. Unisono merupakan kegiatan bernyanyi dengan menggunakan satu suara. Unisono atau lagu dengan satu suara ini biasanya diciptakan dengan pola sederhana. Lagu unisono terdiri dari satu melodi utama. Melodi merupakan rangkaian dari nada-nada yang telah dipilih.
untuk mewakili keinginan pencipta lagunya, agar sesuai dengan tema dan makna lagu tersebut. Solmisasi tangga nada terdiri dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lirik lagu dapat dibuat sebelum atau sesudah membuat melodi lagu. Lirik dan melodi lagu harus berkaitan dengan tema dan suasana lagu yang ingin dibuat penciptanya. Menentukan tema yang akan menjadi garis besar dari isi lagu yang akan dibuat, disesuaikan dari keinginan atau suasana hati. 2. Menentukan birama. Sebelum menotasikan melodi lagu yang akan dibuat ke dalam garis para nada, kita harus memilih birama yang akan menjadi patokan dari irama lagu untuk tiap barnya. Mulailah dengan birama yang banyak digunakan dalam musik modern, yaitu birama 4/4. Membuat ritmik lagu bisa dilakukan dengan bertepuk tangan sesuai dengan irama yang diinginkan. Kemudian tuliskan dalam garis para nada sesuai nilai not yang digunakan. 5. Melodi lagu dapat dimulai dengan memilih nada yang diinginkan sesuai dengan tema dan suasana yang diinginkan. 6. Untuk pencipta lagu pemula, cukup menggunakan nada dasar natural, yaitu do sama dengan C. Lirik lagu berfungsi sebagai penjelas makna lagu yang disampaikan. Pembuatan lirik lagu ini harus dapat menguraikan tema lagu dengan baik. Bab 4. Lagu modern dalam sajian vokal grup. Konsep menyanyikan lagu secara vokal grup. Ciri-ciri vokal grup. Vokal grup terdiri dari beberapa penyanyi. Biasanya terdiri dari 3 sampai 10 orang. Aransemen vokalnya bebas, dan dalam membawakan lagu, sebuah vokal grup lebih dapat ekspresif. Misalnya, dengan memberikan gerakan yang sesuai untuk menunjang makna lagu. Menggunakan improvisasi yang dominan. Vokal grup dapat diiringi musik atau tidak diiringi musik. 2. Aransemen vokal. Sajian vokal grup yang langsung menyita perhatian kita adalah adanya aransemen lagu yang tentunya akan berbeda dari melodi aslinya. Latihan mengubah lagu modern secara vokal grup. Marilah kita mulai mencoba mengubah lagu modern. Misalnya, dipilih lagu pop ke dalam sajian vokal grup dengan langkah-langkah berikut ini. 1. Menentukan lagu pop yang akan dikubah atau diaransemen. 2. Mengaransemen lagu menjadi konsep vokal grup.